Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang bernama Lydia menyampaikan sambutan di sebuah rumah hantu megah selama pertunjukan teatrikal. Di sana, dia memperkenalkan dirinya sebagai paranormal dan mengajak penonton untuk mengeksplorasi bagaimana hidup berdampingan secara damai antara yang hidup dan yang mati. Di dalam mensyahen tersebut, tamu kehormatan Emmett dan Judith berbagi pengalaman mereka tentang kejadian yang menakutkan. Namun, di tengah acara, Lydia mulai merasa tidak enak badan, sehingga acara dipercepat. Lydia kemudian bergegas ke kamar mandi diikuti oleh pacarnya bernama Rory, yang khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Lydia menenangkan Rory dengan menyalahkan kelelahan akibat 2 pertunjukan yang dijalaninya. Rory berusaha menenangkannya dengan mengatakan dia tidak perlu minum obat. Namun ketika kondisi Lydia memburuk, dia panik dan mengambil pil yang sudah dibuang dari tempat sampah dan memberikannya. Di tempat lain, ibu tiri Lydia bernama Delia, memanggilnya untuk meminta bantuan. Lydia segera menemukannya menangis tak terkendali karena berita buruk bahwa ayah Lydia telah meninggal dunia. Dalam kilas balik, diperlihatkan bagaimana hal tersebut terjadi. Saat perjalanan pulang dari ekspedisi pengamatan burung, pesawat ayah Lydia jatuh. Meskipun ia selamat dari kecelakaan, nasibnya berubah tragis ketika ia diserang dan dibunuh oleh seekor hiu. Lydia dan Delia kemudian merencanakan untuk memberitahukan tragedi ini di sebuah kantor berita. Di sisi lain, seorang pemuda mendekati seorang petugas kebersihan untuk meminta arah. Petugas yang sudah bosan dengan pekerjaannya menunjukkan jalannya. Tak lama kemudian, petugas itu melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan dia tersengat listrik. Di sana, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Dolores, yang sedang merakit kembali tubuhnya yang terpisah-pisah dengan hati-hati menggunakan staples, sehingga ia kembali dengan penampilan ikoniknya. Dolores sedang dalam pengejaran terhadap Beetlejuice dan dia bertanya keberadaan Beetlejuice kepada seorang pria tua yang baru saja kita lihat sebelumnya. Ketika pria itu menolak memberikan informasi apapun, Dolores dengan kejam menyerap jiwanya. Di sisi lain, seorang gadis bernama Astrid yang sedang berada di sekolah. Lydia mencoba menghubunginya untuk memberitahu tentang kematian kakeknya. Namun Astrid tidak merespons panggilannya. Hal ini membuat Lydia dan Delia pergi ke sekolah untuk memberitahu secara langsung. Sesampainya di sana, Delia memberitahu Astrid tentang kematian kakeknya dan memintanya untuk menunjukkan empati, terutama terhadap ibunya. Namun, Astrid merespons dengan dingin, menyuruh Lydia untuk tidak ikut campur dan mengatakan bahwa ibunya lebih memilih bergaul dengan hantu daripada bersamanya. Sementara itu, Beetlejuice dan kru anehnya, termasuk Jackson si serigala, yang dikenal sebagai aktor namun sebenarnya adalah seorang petugas di dunia bawah. Jackson memberitahukan Beetlejuice bahwa seorang wanita sedang mengejarnya dan wanita ini adalah penyedot jiwa, dan tampaknya ingin balas dendam. Dia menyarankan Beetlejuice untuk bersembunyi, namun Beetlejuice dalam bentuk aslinya mengabaikan peringatan itu. Cerita kemudian beralih ke keluarga Lydia, yang telah berada di pemakaman ayahnya bernama Charles, dikelilingi oleh keluarga dan kerabat terdekat. Setelah itu, Astrid mendekati ibunya dan mengakui bahwa terkadang dia merasa bahwa kematian lebih baik daripada hidup. Dia juga menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pemakaman sejak ayahnya meninggal. Lydia kemudian menyarankan Astrid untuk menemui terapis, yang membuat Astrid marah dan menuduh Lydia selalu menghindari pembicaraan tentang ayahnya. Lydia dengan tenang menjelaskan bahwa meskipun dia sangat mencintai ayahnya, hubungan mereka sudah berakhir jauh sebelum kecelakaan itu terjadi, sesuatu yang Astrid harus coba pahami. Di dunia orang mati, Charles yang kini tanpa kepala tiba mencari ruang tunggu. Namun, begitu dia pergi, Dolores datang ke tempat itu, lalu mengambil jiwa seseorang yang berada di sana.
Sementara itu, Beetlejuice bertemu kembali dengan Jackson. Jackson menunjukkan gambar Dolores dan bertanya apakah Beetlejuice mengenalinya. Beetlejuice berusaha menghindari pembicaraan tentang topik ini, berpura-pura tidak tahu, tapi akhirnya terungkap bahwa Dolores adalah mantan istrinya. Dalam kilas balik, Beetlejuice mengisahkan pertemuannya dengan Dolores. Pada malam yang kelam, ia bertemu Dolores dan langsung terpesona oleh tatapannya. Mereka menikah dalam sebuah upacara tradisional, tetapi Beetlejuice telah mengetahui bahwa istrinya menyimpan rahasia kelam. Dia adalah pemimpin sekte mematikan. Dolores telah menjebaknya untuk tujuan gelap. Untuk mencapai keabadian, dia membutuhkan dua hal, kehidupan dan jiwa Beetlejuice. Meski Beetlejuice mengakui bahwa dia memiliki selera yang aneh, dia pun memiliki batasan, yang akhirnya menyebabkan perpisahan mereka. She's pissed. Di pemakaman Charles, Rory berusaha memperbaiki hubungan dengan Astrid, tetapi Astrid menolaknya. Dia mengatakan bahwa Rory hanya memanfaatkan ibunya. Setelah itu, Rory kemudian melamar Lydia, menyarankan agar mereka menikah pada tanggal favoritnya, yang tinggal beberapa hari lagi. Rory mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Lydia, meskipun Lydia tampak ragu. Setelah mempertimbangkannya, Lydia akhirnya menciumnya, yang dianggap Rory sebagai persetujuan, dan keluarganya mulai merayakan kabar baik tersebut. Namun, Astrid jelas terlihat kesal. Dia pergi dari tempat itu menggunakan sepedanya dengan terburu-buru, hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan hampir mengalami kecelakaan, sebelum akhirnya menabrak pagar tetangga. Seorang pemuda bernama Jeremy menolongnya dan bertanya apa yang dia lakukan di rumah Charles. Astrid menjawab bahwa dia ada di sana karena kakeknya Charles telah meninggal. Di dunia bawah, Jackson si petugas akhirat, mendapat kabar yang mengkhawatirkan bahwa Dolores telah memulai balas dendamnya, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya dalam upaya untuk menemukan Beetlejuice. Kekacauan yang ditinggalkan Dolores membuat Jackson khawatir, dan dia merasa harus menemukan Beetlejuice sebelum Dolores menemukannya terlebih dahulu. Make me wonder why I even became a cop. Di sisi lain, Beetlejuice yang melihat berita kematian Charles di koran, yang juga menyebutkan nama Lydia. Dia segera menyadari bahwa tragedi ini adalah kesempatan sempurna untuk kembali terhubung dengan dunia kehidupan. Now's my chance. Setelah kembali ke rumah, Astrid mulai menjelajahi loteng. Dia menemukan iklan aneh yang menawarkan kontak dengan Beetlejuice. Ketika dia menggali lebih jauh, Astrid menemukan sebuah kotak berlabel Richard, dan di dalamnya terdapat foto-foto lama orang tuanya. Saat Lydia masuk ke loteng, mereka berdua melihat foto-foto itu dengan perasaan campuran nostalgia dan kesedihan. Namun, ketika Lydia melihat iklan Beetlejuice, ekspresinya berubah khawatir. Dia memperingatkan Astrid bahwa menyebut nama Beetlejuice 3 kali bisa mendatangkan konsekuensi mengerikan, dan melarangnya kembali ke loteng. Yeah, I understand that you're crazy. Setelah kejadian itu, Lydia berbicara dengan Delia. Dia mengakui bahwa ketegangan dengan Astrid mengingatkannya pada masa lalu saat mereka juga tidak akur. Lydia juga membahas tentang iklan Lydia yang ditemukan Astrid, dan akhirnya mengungkapkan rahasia yang dia simpan bahwa dia telah melihat Beetlejuice lagi, bukan hanya dalam pikirannya, tetapi dengan cara yang terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi. Di sisi lain, Astrid memutuskan untuk menemui Jeremy, pemuda yang baru-baru ini dia temui. Di kamar Jeremy, mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Jeremy menunjukkan koleksi rekaman dan bukunya, lalu menceritakan bahwa dia sedang menghadapi masalah keluarga. Ayahnya mengalami kecelakaan dan sekarang terperangkap dalam kecanduan alkohol. Mendengar cerita itu, Astrid merasa empati dan mengungkapkan bahwa tubuh ayahnya tidak pernah ditemukan, meninggalkannya dengan perasaan kosong yang terus mengganggunya. Jeremy menyarankan agar ibu Astrid menggunakan kemampuan psikisnya, mungkin bisa menghubungi ayah Astrid, tapi Astrid menjelaskan bahwa ibunya sudah mencoba, namun tidak berhasil. Percakapan mereka beralih ke pernikahan Lydia yang akan datang, yang direncanakan pada hari Halloween.
Astrid mengakui bahwa dia tidak terlalu antusias tentang itu, dan Jeremy dengan simpatik menyarankan mereka bisa menghabiskan hari bersama, mungkin memesan pizza atau melakukan sesuatu yang menyenangkan agar Astrid tidak merasa sendirian. That's no. Sementara itu, Rory sibuk mempersiapkan pernikahan, bermimpi mengadakan acara besar. Tetapi Lydia tidak merasakan antusiasme yang sama, dia lebih suka pernikahan yang sederhana. Yang paling mengganggunya bukanlah perencanaan pernikahan, melainkan kemunculan Beetlejuice yang terus menghantuinya. Dalam keputusasaan, Lydia berlari ke loteng dan mulai berteriak memanggil Beetlejuice, meninggalkan Rory yang khawatir dengan perilakunya yang tidak stabil. Rory kemudian mengikuti Lydia ke loteng dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lydia yang merasa lelah dan kewalahan, akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Rory tentang Beetlejuice. Dia mengakui bahwa sosok tersebut bukan hanya bagian dari masa lalunya, tetapi merupakan ancaman nyata yang telah kembali ke hidupnya. Lydia dengan beban ketakutannya yang menghantuinya sejak masa remajanya, membuka diri sepenuhnya kepada Rory. Dia menceritakan bagaimana Beetlejuice meneror keluarganya dan mencoba memaksanya menikah agar bisa kembali ke dunia kehidupan. Meski berhasil lolos dari mimpi buruk itu, Lydia sekarang merasa Beetlejuice telah kembali untuk mengganggunya lagi. Dengan suara gemetar, dia menjelaskan kepada Rory bahwa menyebut nama Beetlejuice sebanyak 3 kali akan memanggilnya kembali. Rory tidak menganggapnya serius, berpikir itu hanya trauma psikologis, dan percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasi ketakutan Lydia adalah menghadapi itu secara simbolis. Dengan penuh tekad, Rory memanggil nama Beetlejuice 3 kali, sehingga seketika mereka dipindahkan ke kantor Beetlejuice. Beetlejuice itu muncul di hadapan mereka dengan sikap khasnya yang ceroboh, menunjukkan pemandangan aneh dan menakutkan, bermain-main dengan ketakutan mereka hingga membuat mereka kaget. Terlihat di sana, Rory pingsan, dan Lydia ketakutan, sangat ingin keluar dari kantor Beetlejuice. Dengan putus asa, Lydia mengatakan, pulang, sebanyak 3 kali, dan dalam sekejap, mereka kembali ke rumah. Di kejauhan, Beetlejuice terlihat menyanyikan lagu romantis, mencoba merayu Lydia. Rory yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, mengira semua itu adalah mimpi atau halusinasi dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lydia yang ketakutan dan marah, segera memberitahu ibu tirinya dan Astrid bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah dan menghancurkan model yang terhubung dengan Beetlejuice. Namun, Astrid yang telah membuat rencana dengan Jeremy, meminta Lydia untuk tidak pergi, bersikeras agar mereka tetap tinggal sedikit lebih lama. Dengan enggan, Lydia setuju, dan keesokan harinya, dia membawa Astrid ke rumah Jeremy. Saat Astrid tiba, mereka berbicara tentang kostum yang akan mereka kenakan untuk Halloween, karena mereka berencana untuk pergi berkeliling desa. Namun, Jeremy dengan wajah serius mengatakan bahwa dia lebih suka tinggal di rumah bersamanya. Ketika mereka berciuman, tiba-tiba mereka berdua mulai melayang di udara. Astrid yang ketakutan, segera menarik diri dan bertanya siapa sebenarnya Jeremy, menyadari bahwa dia bukan anak biasa. Dengan sedih, Jeremy mengungkapkan kebenaran bahwa dia adalah hantu. Jeremy menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, dia sering menyelundupkan bir dari ayahnya, dan pada hari itu, dia jatuh dari rumah pohon dan meninggal seketika. Sejak saat itu, dia terjebak di dalam rumah tersebut dan tidak bisa pergi. Namun, ketika bertemu dengan Astrid, sesuatu berubah. Dia bisa melihat Jeremy, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jeremy mengakui bahwa dia benar-benar menyukainya dan ingin mereka bisa bersama, tetapi dia tidak bisa bersama Astrid karena dia sudah mati, sedangkan Astrid masih hidup. Dengan tekad, Jeremy meyakinkan Astrid bahwa ada cara agar mereka bisa bersama, meskipun dia memperingatkan agar tidak memberitahu ibunya. Sebagai imbalan atas bantuannya, Jeremy berjanji bahwa Astrid akan bisa bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. See your dad again. Sementara itu,
Lydia yang masih cemas tentang keselamatan putrinya, menanyakan kepada seorang temannya bahwa dia membawa Astrid ke rumah nomor 125. Mendengar itu, temannya yang bekerja sebagai agen properti, langsung bereaksi ketakutan, mengatakan bahwa rumah itu selalu memberinya perasaan tidak nyaman, terutama karena dia tidak pernah berhasil menjual rumah tersebut, yang dikenal sebagai rumah pembunuhan. Temannya kemudian mengungkapkan bahwa Jeremy bukan anak biasa. 23 tahun yang lalu, Jeremy membunuh kedua orang tuanya sendiri. Ketika polisi mencoba menangkap Jeremy, dia lari ke rumah pohonnya. Di sana, dalam usahanya untuk melarikan diri, dia jatuh dan lehernya patah, lalu meninggal di tempat. Lydia yang panik, berlari menuju rumah Jeremy untuk menyelamatkan Astrid. Sementara itu, Jeremy membawa Astrid ke sebuah pintu misterius tanpa Astrid menyadari apa yang menantinya. Astrid mengucapkan mantra yang diberikan Jeremy, dan mereka berdua melintasi pintu menuju dunia orang mati. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Lydia tiba terlambat untuk menghentikan mereka. Di saat yang sama, Delia yang larut dalam kesedihan karena kehilangan Charles. Tidak mampu menahan rasa sakitnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara tragis dengan membiarkan dirinya digigit 2 ular. Di sisi lain, Lydia yang kebingungan, menyadari bahwa satu-satunya harapan adalah meminta bantuan Beetlejuice. Dia membawa buku yang dimiliki Jeremy, berharap menemukan jawaban. Beetlejuice mengungkapkan bahwa Astrid telah menukar hidupnya dengan Jeremy. Namun, Beetlejuice bisa membantunya tapi dengan syarat yaitu Beetlejuice akan menikahinya agar mantan istrinya yaitu Dolores berhenti mengejarnya. Mendengar itu, Lydia yang putus asa, terpaksa menyetujui kesepakatan itu untuk menyelamatkan anaknya. Mereka berdua menandatangani kontrak, dan Beetlejuice membuka pintu ke dunia orang mati, membawa Lydia bersamanya. Namun, dalam kepanikan, mereka lupa menutup pintu, yang memungkinkan jiwa-jiwa yang tersesat melarikan diri, menciptakan kekacauan di dunia kehidupan. Sementara itu, di dunia orang mati, Jackson menerima kabar peringatan tentang pelanggaran besar, yang berarti makhluk hidup telah memasuki dunia orang mati. Dia segera mengirim agen-agen untuk menemukan Beetlejuice dan Lydia. Di sisi lain, Delia yang kini sudah meninggal, muncul di bagian paspor akhirat, sementara itu Astrid mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jeremy akhirnya mengakui bahwa mantra yang Astrid ucapkan menukar nyawanya dengan agen akhirat. Astrid kemudian dibawa untuk diproses, sementara Jeremy dikirim untuk mengambil hasil dari pertukaran itu. Namun jiwa Astrid belum sepenuhnya terlepas dari kehidupan karena proses perpindahan belum selesai. Saat itu, Astrid melihat ayahnya yaitu Richard yang bertugas sebagai pemeriksa paspor. Sementara itu, Beetlejuice dan Lydia tiba di kereta menuju akhirat. Tepat sebelum kereta berangkat, Lydia melihat Astrid, dengan upaya besar, berhasil menariknya keluar. Keduanya kemudian berlari menuju pintu darurat dan berakhir di gurun aneh di mana planet Saturnus terlihat di kejauhan. Saat mencoba melarikan diri, mereka mulai diintai oleh makhluk aneh. Tetapi tiba-tiba, Richard muncul. Dia memberitahu mereka bahwa meskipun tidak selalu terlihat, dia selalu mengawasi mereka dan akan membantu, tetapi mereka harus memulihkan kehidupan Astrid terlebih dahulu. Di tempat lain, Jackson mendapat kabar bahwa penjaga akhirat telah menemukan pintu yang terbuka dan berhasil menutupnya. Namun, mereka belum menemukan Beetlejuice dan Lydia, tetapi mereka berhasil menangkap Bob, antek setia Beetlejuice, untuk diinterogasi. Sementara itu, Delia yang sekarang berada di akhirat, dengan putus asa mencari bantuan Beetlejuice. Dia menyetujui untuk membantunya, tetapi hanya jika Delia membantu menyelesaikan pernikahannya dengan Lydia, karena Lydia melarikan diri untuk menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, Lydia, Astrid, dan Richard akhirnya tiba di tempat yang tampaknya terlambat untuk membalikan pertukaran kehidupan. Terlihat di sana, Beetlejuice yang berpura-pura menjadi petugas paspor. Tanpa ampun,
Dia mengirim Jeremy ke neraka dan memastikan bahwa kesepakatannya dengan Lydia tetap berlaku. Di lain tempat, Lydia dan Astrid berhasil kembali ke dunia kehidupan tepat pada waktunya untuk menghentikan pernikahan. Ketika mereka bertanya tentang Delia, mereka mengetahui bahwa berkat Beetlejuice, ibu tiri Lydia juga telah dihidupkan kembali. Delia muncul di samping Beetlejuice, siap untuk melanjutkan rencana pernikahan. Beetlejuice mengingatkan Lydia bahwa dia sudah menandatangani kontrak yang memaksanya memenuhi janjinya untuk menikah dengannya. Dengan cerdik, Beetlejuice menyuntik Rory dengan serum kebenaran, yang membuat Rory mengaku di depan semua orang bahwa dia hanya ingin menikahi Lydia demi hartanya. Dia juga mengungkapkan bahwa tunangannya sebelumnya tidak benar-benar meninggal, tetapi meninggalkannya untuk bersama Lydia demi keuntungan. Mendengar itu, Lydia sangat marah, dengan bantuan sarung tinju yang diberikan Beetlejuice, lalu meninju Rory. Pada saat itu, Beetlejuice mengubah para tamu menjadi burung dan memanipulasi pendeta untuk memimpin upacara pernikahannya dengan Lydia. Sambil bernyanyi lagu favoritnya, menambahkan sentuhan aneh khasnya ke dalam suasana. Tak lama kemudian, Jackson datang. Dengan suara yang menggelegar, Jackson memerintahkan, atas perintah pengadilan tinggi akhirat, kau ditangkap Beetlejuice. Namun, Beetlejuice tampak menguasai situasi. Dengan satu jentikan jarinya, Beetlejuice memancarkan gelombang energi gelap yang membuat semua prajurit akhirat terjebak dalam kelumpuhan magis, tubuh mereka beku seperti patung. Jackson, meskipun wajahnya tegang, berusaha melawan, tetapi ia pun tak bisa menghindari mantra tersebut, hanya matanya yang masih penuh amarah. Ketika Beetlejuice merasa telah menang, tiba-tiba suhu di dalam ruangan turun lebih rendah. Dari bayang-bayang, muncul sosok yang sangat dikenal Beetlejuice yaitu Dolores, dengan tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Dalam keadaan putus asa, Beetlejuice mundur untuk mencari jalan keluar. Di tempat lain, Astrid dan Delia membuka buku mantra, berusaha dengan panik membalik halaman sampai menemukan mantra yang diperlukan. Astrid akhirnya menemukan mantra itu lalu mengucapkan kata-kata tersebut, sehingga suasana di ruangan berubah drastis. Tak lama kemudian, muncul makhluk raksasa yang dulu mencoba menyerang mereka. Dengan satu gerakan, makhluk itu menangkap Dolores dan Rory, menyeret mereka ke dalam kehidupan setelah mati. Beetlejuice kini bebas dari ancaman tersebut, dan dia kembali tenang, memusatkan perhatian pada Lydia yang siap untuk menjadi miliknya. Dia bersiap untuk melangsungkan pernikahan dan menyelesaikan rencananya. Namun, Astrid maju dengan tekad, memperingatkan bahwa Beetlejuice telah melanggar hukum, yang melarang makhluk hidup memasuki akhirat tanpa izin. Karena pelanggaran ini, semua kontrak yang ditandatangani Lydia menjadi batal. Beetlejuice pun terdiam, dengan ekspresi panik. Untuk pertama kalinya, Lydia merasakan kendali atas situasi ini. Lydia kemudian mengatakan kepada Beetlejuice, saatnya kau pergi. Dengan tatapan serius, dia mengulang kata-kata tersebut. Tiba-tiba tubuh Beetlejuice mulai membesar dan tak lama kemudian Beetlejuice pun meledak sehingga menyisakan hanya debu yang berterbangan di udara. Setelah akhirnya terbebas dari ancaman yang telah menghantui mereka begitu lama, mantra pembekuan lenyap dan Jackson bersama prajuritnya kini bebas. Di sana, Jackson akan membawa kembali Delia karena dia telah mati, dan waktu yang diberikan di dunia kehidupan telah berakhir. Jackson kemudian mengantar Delia ke akhirat, mengucapkan selamat tinggal kepada Lydia dan Astrid dengan senyuman hangat dan sikap tenang. Perpisahan ini bukanlah hal yang menyedihkan, melainkan reuni dengan orang yang selalu ia cintai. Oh, Charles, look what happened to me. Di sisi lain, Lydia merenungkan hidupnya. Dia menoleh ke arah penonton, dan berkata, sekarang saatnya aku hidup, setelah mati. Aku sudah cukup dengan diriku yang lama, dan aku ingin menciptakan kenangan bersama orang-orang yang benar-benar aku cintai. Di tempat lain, kita melihat Astrid di sekolah barunya, lalu menikah, dan akhirnya memiliki bayi. Semuanya tampak sempurna hingga bayi itu membuka matanya,
mengungkapkan dirinya sebagai reinkarnasi Beetlejuice. Namun, itu hanyalah mimpi yang membuat Lydia terbangun. Setelah Lydia terbangun, Beetlejuice terlihat berbaring di sampingnya dengan senyuman. Sebelum Lydia bisa bereaksi, dia menghilang dengan bisikan dingin. Dan inilah akhir dari cerita ini.